Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus Kristus. Pagi ini kita bertemu lagi di dalam kanal YouTube HKBP Limo yang kita bawakan renungan pagi untuk 1 Juli tahun 2022. Firman Tuhan yang tertulis dari 1 Petrus 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa kita analogikan firman Tuhan ini sebagai satu tanaman. Kalau tanaman yang disemaikan dan ditumbuhkan dan dirawat, dia tentu akan tumbuh subur dan menghasilkan buah yang segar dan baik. Dan tentu perlu perawatan yang sangat intensif oleh si pemiliknya, baik cara menyiangi, memupuk, bahkan memangkas dahan-dahan yang karena penyakit atau yang bisa merusak tanaman tersebut. Demikian halnya gambaran itu kita ambil dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kita melihat bahwa kita anak-anak Tuhan sudah menjadi satu pohon dengan Kristus, di mana kita adalah manusia lama yang oleh karena kasih karunia-Nya kita menjadi manusia baru yang telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana atau tetapi melainkan kita dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Itu tertulis dari 1 Petrus 1 ayat 23. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam nats ini kita diingatkan bahwa sekaligus peringatan buat kita, di mana kita harus membuang sekaligus menolak segala macam kejahatan, tipu daya muslihat, dan kedengkian dan fitnah yang merupakan bagian terpenting untuk menyatakan tujuan hidup kita, untuk menyatakan iman kita kepada Yesus Kristus, karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan kalau kita bandingkan dengan nilai harganya, itu tidak sebanding dengan harga emas dan perak. Yang menjadi pernyataan besar bagi kita sekarang adalah pertanyaan ini, apa pertanyaan yang bisa kita dalam diri kita? Bagaimana kita dengan sungguh-sungguh menghayati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kita, sedangkan kita masih sering melakukan atau mengikuti hawa nafsu kedagingan, yaitu berupa ragam macam kejahatan dalam diri kita. Mungkin kita sering berpikir seperti bahwa untuk memahami firman Tuhan itu cukuplah dengan menyebut nama Tuhan dan mengetahui firman Tuhan. Ternyata itu belum sempurna, melainkan kita diharuskan meneladani Kristus dengan cara merendahkan hati di hadapannya, yaitu lewat firman-Nya, melalui membaca, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita mampu mengikuti dan meneladani Kristus. Banyak kita gagal dalam melakukan hal ini karena apa? Karena kita sering mengetahui, mengartikan firman Tuhan itu hanya sebagai logika dan pikiran kita, sehingga kita juga dipengaruhi oleh perasaan kita, sehingga kita sering mengalami benturan dan hambatan dari diri kita sendiri. Nah, sehingga kita menganggap biasa saja kejahatan yang kita lakukan dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat sekarang banyak kejahatan di dunia maya. Secara umum bisa kita lihat bahwa kejahatan sekarang ini sangat beragam. Bisa saja contoh yang kita lihat adalah kejahatan yang nyata sekarang. Kalau kita lihat dengan semakin mudahnya dunia maya, bisa orang melakukan tindakan kejahatan seperti membobol bank, rekening seseorang, dan menyalahgunakan kepintaran, dan juga bentuk penipuan lainnya yang motivasinya adalah memperkaya diri sendiri secara instan dan menyakiti orang lain. Tentu inilah gambaran daripada firman Tuhan tadi, supaya kita dituntut untuk jangan
sampai terpengaruh oleh kemudahan tawaran tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini tentu banyak nasihat apa yang bisa kita terima dari firman Tuhan ini. Dan salah satu atau bagian daripada yang kita terima menjadi renungan kita pagi hari ini, kita harus ingat, pertama, bersyukurlah selalu di dalam Tuhan, karena kita sudah dibaharui budi kita. Karena pembaruan budi kita, di mana jiwa kita menyadari akan senantiasa dikuatkan oleh Roh Tuhan untuk menuruti dan melepaskan segala kejahatan, melepaskan dan membuang segala kejahatan, dan kita akan tetap menolak apapun yang bisa mengganggu dari diri kita dan dari luar diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin bahwa kita harus, firman Tuhan itu bisa mendisiplinkan diri kita supaya kita menjauhi larangannya sesuai dengan hukum Tuhan, yaitu hukum kasih. Dan yang terakhir, perlu kita ingat, selalulah berdoa dan memohon kekuatan dari Tuhan untuk meneladani kasih Kristus, dan jadilah pelaku firman Tuhan untuk masa depan yang lebih baik. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana kami diingatkan untuk menjauhkan, melepaskan dan menolak segala bentuk kejahatan, kedengkian, tipu muslihat dan fitnah. Itu adalah nasihat yang sangat baik untuk anak-anak-Mu yang percaya akan Yesus Kristus, supaya iman kami berjalan dan bertumbuh dengan teguh oleh karena kekuatan Roh Kudus Tuhan. Berkatilah kami Tuhan pagi hari ini, di mana kami mau melakukan aktivitas di pagi hari ini. Anak-anak sekolah yang sedang belajar, Engkau tuntun mereka menjadi anak-anak yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Orang tua yang mencari pekerjaan nafkah hari ini, pagi ini, Engkau berkati Tuhan. Apapun hasil dari pekerjaan mereka, biarlah semua kemuliaan bagi nama-Mu. Bagi saudara-saudari kami, mungkin ada yang terbaring karena penyakit di rumah atau di rumah sakit, kami tetap memohon kepadamu Bapa. Biarlah tangan-Mu yang kudus itu Engkau tumpangkan untuk menyembuhkan penyakitnya, dan memberkati setiap obat dan apapun yang mereka konsumsi menjadi kesembuhan. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup kami pagi hingga sore hari ini. Tuhan yang menuntun kami, membuat kami menjadi anak-anak yang senantiasa belajar mendisiplinkan diri, ikut dalam perintah dan firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami puji dan sembah Engkau. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.